Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai refleksi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali informasi pada pagi hari ini pemirsa, dalam rangka evaluasi mudik tahun ini, Komisi 5 DPR RI menekankan agar pemerintah nantinya meningkatkan koordinasi lintas sektoral agar masalah seperti penumpukan kendaraan di penyeberangan Merak Bakahuni tidak terjadi kembali. Komisi 5 DPR RI menilai keseluruhan mudik tahun 2022 sudah berjalan sangat baik, hanya saja ada beberapa hal yang harus menjadi catatan. Antara lain kemacetan di beberapa ruas tol, dan penumpukan kendaraan di penyeberangan Merak Bakahuni. Selain itu, Komisi 5 juga menyoroti kurangnya minat pemudik melalui jalur laut karena waktu tempuh yang lama serta rute yang terbatas. Anggota Komisi 5 Muhammad Aras mengatakan, pemerintah dan stakeholder harus meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur dan transportasi, seperti meningkatkan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor, kapal, pesawat, kereta api, dan sarana-prasarana sebagai penunjang infrastruktur. Dengan ledakan penumpang yang begitu besar tahun ini, ya tentu memang tidak semuanya siap 100%, tetapi secara garis besar mereka sudah melaksanakan dengan baik. Dan yang perlu ditingkatkan adalah itu koordinasi di antara semua kepentingan yang ada sehingga dalam pelaksanaan lapangan betul-betul bisa tertata dengan baik. Misalnya saja dibutuhkan juga moda transportasi yang terintegrasi sehingga penumpang lepas yang satu sudah bisa pindah ke transportasi yang lain atau di kendaraan yang lain sehingga betul-betul bisa tertata dengan baik. Komisi 5 menyarankan Kementerian Perhubungan untuk mengkaji skema kebijakan transportasi penanganan arus mudik dan arus balik sebagai bahan evaluasi penanganan mudik di tahun yang akan datang. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Hubungan silaturahmi antara Indonesia dan Rusia perlu dijaga baik. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad usai menerima kunjungan kehormatan Dubes Rusia untuk Indonesia yang berkunjung ke DPR RI bersama dengan Kepala Majelis Rohani Muslimin se-Rusia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima kunjungan kehormatan Dubes Rusia untuk Indonesia dan Kepala Majelis Rohaniyah para Muslimin se-Rusia. Kunjungan silaturahmi ini untuk mempererat persahabatan kedua negara. Di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Sufmi Dasko mengatakan kunjungan silaturahmi ini menjadi sarana saling bertukar informasi tentang ekonomi dan perdagangan antar Rusia dan Indonesia yang diharapkan bisa berkembang dan bekerja sama lebih baik ke depannya. Dan tadi kunjungan silaturahmi untuk mempererat persahabatan dan juga tukar-menukar informasi tentang ekonomi dan perdagangan tentunya di antara Rusia dan Indonesia yang diharapkan dapat bisa berkembang dan dapat bisa bekerja sama dengan lebih baik ke depannya. Demikian. Sementara Kepala Majelis Rohaniyah para Muslimin se-Rusia Albir Gurkanov menyampaikan terima kasih yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia atas penerimaan perwakilan Rusia di Indonesia. Kedatangannya ke Indonesia untuk menjalankan serangkaian kegiatan yang diamanatkan negara Rusia. Albir berharap hubungan kerjasama antara Rusia dan Indonesia bisa terus berjalan dengan baik, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, dan pendidikan. У нас была возможность увидеться и в парламенте сегодня, и также с религиозными деятелями, общественными деятелями, с прихожанами в мечетях, и пожелать развития и благополучия этой прекрасной стране. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mendorong agar pemerintah melakukan tindakan antisipatif terhadap dampak kenaikan tarif gas listrik yang rencananya akan dinaikkan. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Tarif dasar listrik direncanakan naik pada awal Juli mendatang. Untuk itu, anggota Komisi 7 DPR RI menyarankan agar pemerintah membuat program pengaman sosial dalam bentuk bantuan sosial bagi masyarakat ekonomi lemah yang terkena imbas. Per Juli 2022, pemerintah menaikkan tarif dasar listrik atau TDL bagi golongan 3.500 volt ampere ke atas. Anggota Komisi 7 DPR RI menyarankan pemerintah memberikan bantuan sosial tunai bagi masyarakat ekonomi lemah yang terkena imbas, karena kenaikan TDL golongan 3.500 volt ampere ke atas bisa memicu kenaikan harga produk industri. Untuk itu perlu ada program pengaman sosial seperti bantuan sosial tunai dan subsidi. Pemerintah harus mengantisipasi dampak kenaikan TDL golongan 3.500 volt ampere agar tidak memicu penundaan belanja negara yang akhirnya menurunkan daya beli masyarakat kelas ekonomi menengah dan atas. Setiap satu kebijakan itu harus disertai oleh kebijakan-kebijakan lain yang meringankan beban daripada masyarakat. Harusnya begitu. Ada sabuk pengamannya lah, program-program sabuk pengaman. Sementara anggota Komisi 7 DPR RI Tifatul Sembiring menilai potensi komoditas yang dinilai Indonesia seperti minyak, gas, dan timah bisa menjadi penyeimbang anggaran negara yang digunakan untuk subsidi energi dan pangan. Pemerintah sebaiknya fokus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, program yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat sebaiknya ditunda. Nah, maksud saya itu dikombin aja, jadi subsidi kepada masyarakat dengan beban keuangan pemerintah itu diseimbangkan. Ya, kebocoran-kebocoran ditutupin dulu. TDL golongan berdaya 3.500 volt ampere ke atas akan disesuaikan dari Rp1.444,7 per kilowatt hour menjadi Rp1.699,53 per kilowatt hour. Hilman dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 11 DPR RI, pemirsa, yang mengapresiasi upaya Bank Indonesia untuk mengantisipasi inflasi dan kenaikan suku bunga. Namun di sisi lain, disparitas kesenjangan sosial antar wilayah masih terjadi. Untuk itu, Komisi 11 meminta Bank Indonesia menggenjot sektor produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Indonesia memaksimalkan kinerja dan sinergi dengan pemerintah. Langkah-langkah yang diambil Bank Indonesia dalam pemulihan ekonomi Indonesia sudah cukup baik.
Namun masih ada permasalahan yang masih harus dibenahi Bank Indonesia. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Bogor, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Fatan, mengapresiasi upaya Bank Indonesia untuk mengantisipasi inflasi dan kenaikan suku bunga. Namun, sejumlah daerah masih berada pada angka kemiskinan tinggi, salah satunya Jawa Barat. Fatan meminta Bank Indonesia menggenjot sektor-sektor produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kata kuncinya adalah interconnecting, satu fasilitasi supaya konsentrasi pertumbuhan, kredit untuk UMKM dan juga sektor-sektor yang lain bisa dialokasikan untuk Jawa Barat Selatan karena tingkat pertumbuhan kreditnya masih sangat rendah. Kota Bandung 13%, tapi kayak Pangandaran 0,8, 0,9. Jadi kita potretkan supaya ke depan Jawa Barat menjadi sektor pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi 11 DPR RI Eriko Sotarduga menekankan Bank Indonesia sangat berperan di masa pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Bank Indonesia harus terus mewaspadai gejolak perekonomian global terhadap perekonomian nasional agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi di Indonesia. Bank Indonesia harus mempersiapkan betul, mengadakan katakan simulasi-simulasi dalam persiapan dalam situasi yang berat nih. Seperti kemarin diharapkan naik 50 basis point dari Amerika, ternyata naik 75 basis point. Nah ini antisipasi ini perlu dipersiapkan oleh Bank Indonesia. Dari Jawa Barat, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Masih soal ekonomi, Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah terus menjaga agar inflasi tidak naik terlalu drastis. Di tengah kondisi dunia yang sedang menghadapi ancaman krisis pangan dan energi, DPR RI mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam melaksanakan dan menentukan kebijakan, baik fiskal maupun moneter. Komisi 11 meminta pemerintah waspada terhadap meningkatnya inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas global yang cukup ekstrim, baik di sektor energi maupun sektor pangan. Anggota Komisi 11 DPR RI Eriko Sotarduga mengungkapkan, inflasi masih memiliki nilai positif jika dibandingkan dengan deflasi dan stagflasi, yang dinilai lebih mengancam pemulihan ekonomi domestik. Kendati demikian, pemerintah tetap harus menjaga agar inflasi tidak naik terlalu drastis atau dalam batas wajar, yakni di kisaran 2-4%. Hal ini kalau dilihat dari sisi negatif tentu ada negatifnya, tapi kalau dilihat dari sisi positif bahwa ada namanya inflasi, itu tentu ada yang namanya pertumbuhan. Tetapi yang paling penting jangan inflasi ini terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakat berpengaruh. Tapi saat ini kita memang harus menyadari untuk seperti itu kan perlu ada tahapan-tahapan sehingga kita bisa mencapai seperti itu. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Satori mengungkapkan, pemerintah diharapkan bisa menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian situasi global dan menjaga suku bunga tetap stabil serta meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, menghadapi inflasi ini, apalagi mohon maaf, sudah nggak asing ya, sudah nggak aneh kalau misalkan menjelang Idul Adha kemudian bahan sembako naik, kemudian minyak goreng juga masih cukup lumayan. Nah dengan inflasi ini kita berharap pemerintah harus betul-betul bisa menekan, harga pasar itu bisa terjangkau. Kita tetap berupaya dengan pemerintah untuk bisa mengantisipasi agar kenaikan harga bisa teratasi. Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, lebih lengkap soal kondisi ekonomi saat ini, DPR RI meminta agar pemerintah mewaspadai tsunami inflasi menyusul kenaikan harga pangan dan komoditas lain yang sedang terjadi. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi tetap di TVR 09.
Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Kondisi ekonomi saat ini masih rentan pasca pandemi COVID-19 yang menghantam seluruh dunia. Tingginya permintaan barang dan jasa yang tidak selaras dengan persediaan membuat harga-harga sejumlah bahan pokok hingga komoditas terus naik. Selain itu, pemerintah harus melakukan langkah antisipasi terhadap lonjakan suku bunga dan inflasi global. DPR RI menekankan agar pemerintah melindungi ekonomi nasional dengan cara menjaga daya beli masyarakat. DPR RI juga mendorong agar pemerintah memaksimalkan APBN untuk menghadapi kenaikan harga komoditas sehingga pemulihan ekonomi pasca pandemi saat ini bisa terjaga. Berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemerintah melalui Menteri Keuangan mencatat bahwa inflasi Indonesia pada tahun 2022 bisa mencapai 4%. Hal ini diakibatkan lonjakan harga komoditas internasional dan situasi geopolitik yang tidak stabil. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib mengatakan ada sejumlah faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi secara global, yakni suku bunga tinggi, ketidakpastian ekonomi, hingga situasi global pasca pandemi yang diperparah oleh kondisi geopolitik global yang memanas antara Rusia dan Ukraina. Ahmad Najib mendorong pemerintah memaksimalkan APBN untuk menghadapi kenaikan harga komoditas, sehingga pemulihan ekonomi bisa terjaga. Dengan situasi geopolitik yang memanas, dengan kejadian Rusia invasi Ukraina, ini tentu banyak mengganggu jalur pasukan logistik. Dan ini juga secara global tentu akan mempengaruhi beberapa komoditas. Yang berikutnya juga dampak ikutannya adalah ancaman inflasi yang tinggi yang sekarang sudah terjadi di berbagai belahan dunia. Dan terakhir stabilitas rupiah termasuk juga suku bunga kredit ini diharapkan masih bisa dijaga tetap stabil. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan, pemerintah harus melakukan langkah antisipasi terhadap lonjakan suku bunga dan inflasi global. Ia berpendapat, ekonomi nasional perlu dilindungi dengan cara menjaga daya beli masyarakat. Heri mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi tingginya harga beberapa komoditas global yang dikhawatirkan berdampak kepada kenaikan harga bahan pangan nasional. Demikian juga terkait dengan masalah inflasi yang kita bahas di antara 2 sampai dengan 4%. Ini menurut hemat kami memang agak sedikit mepet karena kita ketahui bersama dengan tingginya harga komoditas dunia, tingginya ini akan mempengaruhi tingginya juga harga-harga kebutuhan pokok yang ada di Indonesia. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah berkomitmen melindungi APBN dan ekonomi nasional dengan menurunkan defisit anggaran di bawah 3%. Mengurangi utang negara, dan optimalisasi pengelolaan penerimaan negara. Kebijakan fiskal kita harus semakin hati-hati. Pertama untuk tahun ini, alhamdulillah kan kita mendapatkan penerimaan windfall ya, yang berasal dari pertama kenaikan harga-harga komoditas. Yang kedua juga pemulihan ekonomi, sehingga penerimaan perpajakan kita dan PNBP kita meningkat seperti yang waktu itu kita sampaikan 420 triliun. Tapi kita juga tahu bahwa kenaikan harga-harga
terutama untuk barang subsidi yang bersubsidi seperti pangan dan juga untuk energi itu mendapatkan dampak yang sangat besar. Nah, komposisi dari ini kita kelola dengan di satu sisi kita tetap menganggarkan untuk menjaga daya beli rakyat, memulihkan ekonomi, tapi di sisi lain mengurangi defisit kita. Anggota Komisi 11 DPR RI Eriko Sotarduga mengungkapkan, inflasi masih memiliki nilai positif jika dibandingkan dengan deflasi dan stagflasi yang dinilai lebih mengancam pemulihan ekonomi domestik. Kendati demikian, pemerintah tetap harus menjaga agar inflasi tidak naik terlalu drastis atau dalam batas wajar, yakni di kisaran 2 hingga 4%. Hal ini kalau dilihat dari sisi negatif tentu ada negatifnya, tapi kalau dilihat dari sisi positif bahwa ada namanya inflasi, itu tentu ada yang namanya pertumbuhan. Tetapi yang paling penting jangan inflasi ini terlalu tinggi sehingga apa? Sehingga daya beli masyarakat berpengaruh. Sementara itu, anggota Komisi 11 Satori mengungkapkan pemerintah diharapkan bisa menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian situasi global dan menjaga suku bunga tetap stabil serta meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, menghadapi inflasi ini, kita berharap pemerintah harus betul-betul bisa menekan. Harus betul-betul bisa menekan harga pasar itu bisa terjangkau. Jangan sampai dengan pasca pandemi, kemudian sekarang lagi mulai merebak lagi, ada pandemi yang BA4 dan A5 ya. Nah, itu mudah-mudahan kita tetap berupaya dengan pemerintah untuk bisa mengantisipasi agar kenaikan harga bisa teratasi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, setelah ini kami akan ajak pemirsa untuk berwisata religi ke Kota Wali, Kota Demak di Jawa Tengah untuk mengunjungi salah satu Masjid Agung Demak. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama TVR 09. Pemirsa, penyebaran agama Islam di Jawa tidak lepas dari peran Wali Songo. Masjid Agung Demak menjadi salah satu bukti nyata bagaimana Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan memanfaatkan keunikan budaya lokal. Ornamen dan desain Masjid Agung Demak dibuat dengan unsur yang syarat dengan kebudayaan Jawa. Membuat masjid yang dibangun 500 tahun lalu ini masih tetap indah dan hikmat untuk beribadah bagi umat Islam. Dan berikut informasi lengkapnya hanya untuk Anda. Assalamualaikum pemirsa TVR Parlemen. Kali ini pemirsa kami ajak berwisata religi ke salah satu peninggalan penting dalam persebaran agama Islam di Tanah Jawa yang terletak di Kota Parawali, Kota Demak. Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kota yang menjadi cikal bakal Islam di Jawa ini meninggalkan sejarah dan ingatan religius yang layak dikenang bagi generasi masa kini. Salah satunya yang paling terkenal adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini tak sulit untuk ditemukan. Lokasinya berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Kota Demak. Masjid yang merupakan masjid kuno ini dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak yang dibantu oleh para Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Bukti pembangunannya tercatat dalam pintu masjid yang dibuat oleh Ki Ageng Selo, yang ditulis dalam prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Nogomulat Sari Rawani, yang bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Menurut cerita, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Karena itulah, kini Demak mendapat sebutan sebagai Kota Wali. Wali merupakan sebutan bagi orang suci dalam agama Islam, dan dalam tradisi Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 Wali. Wali Songo merupakan penyebar agama Islam di Jawa yang mampu mengajarkan agama Islam dengan menggunakan cara-cara yang damai, bahkan secara kebudayaan. Berkat cara Wali Songo menyebarkan agama Islam inilah, kini mayoritas penduduk Jawa menganut agama Islam. Kita lihat yuk dari sisi arsitektur Masjid Agung Demak ini. Meskipun dibangun sekitar 5 abad yang lalu, desain dan arsitektur Masjid Agung Demak terlihat sangat indah dan menawan. Desain Masjid Agung Demak syarat dengan simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas dan penuh makna. Atap masjid berbentuk limas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut Soko Tatal atau Soko Guru yang dibuat langsung oleh para Wali Songo. Sementara pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek dianggap mampu menahan petir. Bagian teras masjid juga ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut dengan Saka Majapahit. Alhamdulillah pemirsa TVR Parlemen, kali ini pemirsa sudah paham kan akan nilai historis dari Masjid Demak? Masjid Agung Demak merupakan peninggalan penting bagi perkembangan Islam di Jawa, bahkan di Indonesia. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Rabu 22 Juni 2022. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat panja pembahasan 3 rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua dengan DPD RI dan pemerintah. Kemudian Komisi 9 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan dan RDP dengan Dewas dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Sementara di siang hari masih melanjutkan agenda pagi, Komisi 2 DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat panja pembahasan 3 RUU tentang pembentukan Provinsi Papua dengan DPD RI dan pemerintah. Juga ada agenda Komisi 3 DPR RI terkait panja penegakan hukum yang dilakukan secara internal. Serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya pemirsa yang tentunya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan.
Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.